wabarakatuh. Hello students, nice to meet you again. How are you today? I hope you are fine. Okay friends, before we start our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, materi tentang perjuangan bangsa Indonesia sudah selesai kalian pelajari. Semoga materi tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air kalian dan kalian tetap semangat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Hari ini kita sudah masuk ke dalam materi baru dan tema baru. Teman-teman, kalian tahu apa ini namanya? Ya, ini adalah globe. Coba deh kalian perhatikan. Kenapa ya di globe ini ada garis-garisnya? Apakah ada yang tahu apa sih nama garis-garis ini? Dan apa ya fungsinya? Teman-teman, sebelum kita belajar cara mengetahui daerah dengan garis lintang dan garis bujurnya, kita harus tahu definisi dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal yang mengelilingi bumi dari barat sampai ke timur. Garis lintang terbagi menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang yang tepat pada garis 0 derajat disebut garis khatulistiwa. Garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Garis bujur utama atau yang terletak di garis 0 derajat berada di kota Greenwich, Inggris, dan membagi dua bagian garis bujur, yaitu bujur barat dan bujur. Kita sekarang akan langsung praktek mengobservasi peta dan daerah yang kita observasi adalah wilayah Indonesia. Review sebentar bahwa yang disebut garis lintang adalah garis yang melintang ya. Jadi mengelilingi bumi dari barat sampai ke timur. Nah, ya ini dia. Ini garis hayal ya teman-teman. Jadi tidak terlihat di bumi. Nah, ini garis lintang. Nah, Indonesia dilewati oleh titik 0 derajat. Ini dia. Yang disebut dengan garis khatulistiwa. Sehingga Indonesia memiliki dua musim, ya, musim kemarau dan musim hujan, dan disebut iklimnya iklim tropis. Sedangkan garis bujur, seperti definisi yang sudah disampaikan, adalah garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Ini adalah garis hayal yang merupakan garis bujur, ya. Nah, Indonesia berdasarkan garis bujurnya terbagi menjadi 3 wilayah waktu. Waktu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Ya, ini dia jadi 3 bagian waktu. Kita perhatikan garis lintangnya. Nah, di sini adalah garis 0 derajat. Jadi garis atau wilayah yang berada di atas garis 0 derajat berarti masuk ke dalam lintang utara. Sedangkan wilayah yang berada di bawah 0 derajat berarti masuk ke dalam wilayah lintang selatan. Nah, Indonesia titik terluar bagian atasnya berada di titik ini, ya, di Pulau W. Nah, kita lihat di sini 0 derajat lintang utara. Oh maaf, ini 0 derajat, di sini 10 derajat lintang utara. Jadi ini pertengahannya, berarti ini kira-kira 5 derajat. Nah, titik terluar atau titik teratas Indonesia berada di 6 derajat lintang utara. Kita lihat di bagian selatannya, ya, Indonesia, karena tadi sudah kita bahas bahwa dilewati garis khatulistiwa, jadi memiliki garis lintang utara dan selatan. Nah, titik terselatannya atau paling bawah itu berada di sini, ya. Ini 10 derajat, ya. Ya, ini garis 10 derajat. Nah, ternyata lebih dari 10 derajat, kira-kira ya inilah 11 derajat lintang selatan. Jadi berdasarkan garis lintangnya, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan untuk garis bujurnya, ya,
karena Indonesia berada di timurnya kota Greenwich London, maka Indonesia termasuk dalam wilayah bujur timur. Ya, kita lihat, perhatikan di sini ada garis 100 derajat, 110, 120, 130 dan 140 derajat. Nah, titik baratnya ada di sini ya. Di sini 110 ya. Dikira-kira ini adalah 95 derajat bujur timur. Ya. Sedangkan wilayah paling timurnya ya, ini kalau ini garis 140 derajat, maka ini masih ada lebihnya ya, perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini ya. Jadi ini adalah 141 derajat bujur timur. Jadi letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Karena di worksheet 11 nanti kalian akan diminta untuk mengobservasi peta dan menentukan letak sebuah daerah yang ada di Jawa Tengah. Oleh karena itu kita akan praktek lagi cara menentukan letak sebuah daerah di Jawa Tengah dengan mengobservasi peta yang juga Miss lampirkan pada worksheet ya. Di sini Miss Aziza mau ambil kota Kebumen ya. Ini kota Kebumen ya. Tadi Miss coba buat garis ya, titik ya teman-teman. Nah, ini dia ya. Ini kita lihat ya, dia kira-kira ada di 5 cm. Jadi tengah-tengahnya itu ada di sini. Di sini. Ya, ini maaf. Ya, ini adalah tengah-tengah antara 109 sampai dengan 110. Berarti ini adalah titik 109,5 derajat bujur timur ya. Nah, ini juga sudah Miss Aiza buat ya. Di sini lompat 2 dari 6, 6,2 derajat, 6,4, 6,6, 6,8 dan 7. Oke, nah ini kota Kebumennya. Nah, kita coba dari wilayah paling baratnya dulu ya. Ini wilayah paling baratnya. Ya, kira-kira ada di sini. Oke, nah ini dia. Wilayah paling baratnya ada di sini. Nah, ini berarti ini 109,3 derajat bujur timur. Nah, paling timurnya ini kita lihat Kebumen paling timurnya. Ya, di sini. Nah, ini dia. Ya, berarti nah ini dia. Ya. Berarti 109,7 derajat bujur timur. Jadi untuk wilayah bujurnya Kebumen berada di 109,3 sampai 109,7 derajat bujur timur. Sedangkan untuk wilayah lintangnya, karena Pulau Jawa ini ada di selatannya garis khatulistiwa, berarti ada di lintang selatan. Nah, ini titik paling atasnya ya, 7,4 derajat lintang selatan sampai nih titik paling bawahnya yaitu 7,8 derajat lintang selatan. Berarti kota Kebumen berada di 109,3 sampai 109,7 derajat bujur timur dan 7,4 derajat lintang selatan sampai 7,8 derajat lintang selatan. Oke teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan di mana letak tempat tinggal kalian berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya? Sekarang tahukah kalian di manakah letak Gunung Bromo? Dan termasuk penampakan alam apa ya Gunung Bromo itu? Teman,
Gunung Bromo berada di wilayah Taman Nasional Tengger Semeru yang berada dalam 4 kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Pasuruan, Malang, Lumajang, dan Probolinggo. Berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya, Gunung Bromo berada di 7,5 derajat sampai 8,11 derajat lintang selatan dan 112,5 derajat sampai 113,1 derajat bujur timur. Menurut kalian, Gunung Bromo termasuk penampakan alam yang mana ya? Daratan atau perairan? Ya, betul sekali. Gunung Bromo termasuk penampakan alam daratan. Nah, teman-teman, selain membahas tentang garis lintang dan garis bujur, kali ini kita akan membahas juga tentang penampakan alam daratan dan perairan. Yuk, simak penjelasan Miss Aziza berikut ya. Penampakan alam terbagi menjadi dua, yaitu penampakan alam daratan dan penampakan alam perairan. Penampakan alam daratan adalah penampakan alam yang terbentuk secara alami dan tidak tergenang air. Sedangkan penampakan alam perairan adalah penampakan alam yang terbentuk secara alami dan digenangi oleh air. Yang termasuk penampakan alam daratan yaitu gunung, tanjung, dan bukit. Gunung adalah bagian permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibanding dengan daerah sekitarnya. Contoh gunung yang ada di Indonesia adalah Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda, yang merupakan gunung berapi yang terkenal di dunia karena erupsinya yang mempengaruhi negara di dunia. Serta Gunung Bromo yang memiliki pemandangan yang indah berada di Jawa Timur. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Contoh tanjung yang ada di Indonesia yaitu Tanjung Alang-Alang di Pandeglang, Banten, serta Tanjung Layang-Layang di Bangka Belitung. Bukit adalah bagian permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, namun dengan ketinggian lebih rendah dari gunung. Contoh bukit yang ada di Indonesia yaitu Bukit Panenjoan yang ada di Pangandaran, Jawa Barat, dan Bukit Hijau di Semarang. Yang termasuk penampakan alam perairan yaitu rawa, danau, sungai, selat, dan teluk. Rawa adalah dataran bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Contoh rawa yang ada di Indonesia yaitu Rawa Pening di Jawa Tengah dan Rawa Binong di Bekasi, Jawa Barat. Danau adalah genangan air yang amat luas dikelilingi daratan. Contoh danau yang ada di Indonesia yaitu Danau Toba di Sumatera Utara dan Danau Labuan Cermin di Kalimantan Timur. Sungai adalah aliran air permukaan yang memanjang dan mengalir terus-menerus dari hulu ke hilir. Contoh sungai di Indonesia yaitu Sungai Musi di Sumatera Selatan dan Sungai Barito di Kalimantan Selatan. Selat adalah laut sempit di antara dua pulau. Contoh selat yang ada di Indonesia yaitu Selat Sunda yang berada di antara Pulau Jawa dan Sumatera, serta Selat Alas yang berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Teluk adalah lautan yang menjorok ke darat. Contoh teluk di Indonesia yaitu Teluk Tomini yang berada di Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Teluk Cinta yang ada di Jember, Jawa Timur. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi hari ini. Selanjutnya, kalian akan menyelesaikan worksheet 11 dan 12 IPS. Di worksheet 11, kalian tulis definisi garis lintang, garis bujur, serta letak astronomis Indonesia. Setelah itu, kalian observasi peta yang ada di worksheet, kemudian tentukan letak kota Purwokerto dan Brebes berdasarkan garis lintang dan bujurnya.
Juga tentukan kota yang berada pada wilayah 6,8 sampai 7,2 derajat lintang selatan dan 109,5 sampai 109,8 bujur timur. Jika peta yang ada di worksheet kurang jelas, kalian bisa mengobservasi menggunakan atlas yang dikirimkan saat drive-thru atau menggunakan gambar peta yang ada di slide selanjutnya. Worksheet 12 kalian kerjakan dengan menuliskan definisi dari masing-masing kenampakan alam, daratan, dan perairan, beserta contohnya yang ada di Indonesia. Untuk kenampakan alam daratan, dataran tinggi, dan dataran rendah, tidak perlu kalian isi lagi karena sudah dipelajari pada semester sebelumnya. Baik teman-teman, bagaimana video pembelajaran hari ini? Miss yakin jika kalian memperhatikan dan mempelajari video tersebut dengan baik, insya Allah akan memberikan tambahan ilmu buat kalian. Before we close our lesson, don't forget to do your worksheet. Finally, I hope you enjoy my lesson and thank you for your attention today. See you next time. Recite hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.